Selamat malam, perkenalkan saya Priscilia dari kelas Manajemen Malam ingin mempresentasikan tentang 10 pertanyaan dan 10 jawaban dari UAS Ekonomi Makro. Bab 1 adalah pengantar ekonomi makro. Pertanyaannya adalah apa saja tujuan kebijakan ekonomi? Jawabannya adalah tingkat kesempatan kerja penuh, peningkatan kapasitas produksi nasional yang tinggi, tingkat pendapatan nasional yang tinggi, keadaan perekonomian yang stabil, dan neraca pembayaran internasional yang seimbang. Pertanyaan yang kedua, yaitu bab 2, pengertian dari pendapatan nasional. Pertanyaannya adalah, apa pengertian dari pendapatan nasional dan produk nasional? Jawabannya adalah, pendapatan nasional adalah semua produk barang dan jasa yang dihasilkan di sepanjang tahun, sedangkan produk nasional adalah total nilai pasar semua produk dan jasa yang dihasilkan dalam satu tahun dengan tenaga kerja dan properti yang disediakan oleh semua penduduk atau warga negara dimanapun lokasi produksinya. Kemudian pertanyaan yang ketiga adalah Bab 3, penentuan peningkatan pendapatan nasional. Pertanyaannya adalah, jelaskan fungsi konsumsi dan investasi. Fungsi konsumsi adalah hubungan antara besarnya konsumsi dengan besarnya pendapatan nasional, yang artinya adalah bahwa besarnya konsumsi tergantung pada besarnya pendapatan nasional. Investasi diasumsikan sebagai variabel yang bersifat eksogen, yaitu variabel yang nilainya tidak dipengaruhi oleh variabel lain selain variabel investasi itu sendiri. Kemudian pertanyaan yang keempat adalah bab 4 tentang teori konsumsi. Pertanyaannya adalah, faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat konsumsi barang normal? Yang pertama adalah pendapatan konsumen, tingkat harga, tingkat bunga, sosial ekonomi, serta selera. Pertanyaan kelima adalah tentang teori investasi. Pertanyaannya adalah, apa saja jenis-jenis investasi serta apa saja faktor penentu investasi? Jawabannya adalah, jenis investasi ada investasi tetap perusahaan, perubahan persediaan, serta perumahan. Yang kedua adalah faktor penentu investasi. Yang pertama, tingkat bunga, perakiraan kondisi di masa yang akan datang, inovasi teknologi, serta tingkat kesejahteraan masyarakat. Kemudian pertanyaan yang keenam adalah bab 6 tentang uang dan bank sentral. Pertanyaannya adalah, berikan penjelasan uang berdasarkan jenisnya. Yang pertama adalah sistem barter. Sistem barter adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan dengan cara menukarkan barang dengan barang lain yang dibutuhkan dengan nilai tukar tertentu. Yang kedua adalah uang barang. Uang barang dari komoditi tertentu seperti emas, perak, maupun kulit kayu. Yang ketiga adalah uang kartal. Jenis uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang terdiri dari uang kertas dan uang logam. Dan yang keempat adalah uang giral. Kemudian pertanyaan yang ketujuh adalah bab 7 tentang teori inflasi. Pertanyaannya adalah, jelaskan pengertian dari agregat demand dan agregat supply. Agregat demand adalah jumlah barang yang diminta atau ingin dibeli oleh perekonomian pada berbagai kemungkinan tingkat harga, di mana pasar barang dan pasar uang dalam keseimbangan. Sedangkan agregat supply adalah jumlah barang atau jasa yang ditawarkan dalam perekonomian pada berbagai kemungkinan tingkat harga umum, di mana pasar barang dan pasar uang dalam keseimbangan. Kemudian pertanyaan yang ke-8 adalah tentang kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Pertanyaannya adalah, apa definisi kebijakan fiskal dan jenis-jenisnya? Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang dilakukan dengan cara mempengaruhi sisi penerimaan maupun sisi pengeluaran pada APBN. Sedangkan jenis-jenisnya adalah kebijakan fiskal ekspansioner, kebijakan fiskal kontraksioner, serta kebijakan fiskal sisi penawaran. Kemudian, pertanyaan yang ke-9 adalah, bab 9 itu adalah pengangguran. Pertanyaannya adalah, apa saja penyebab terjadinya pengangguran? Yang pertama adalah pertumbuhan penduduk yang tinggi, rendahnya laju investasi produktif, siklus bisnis yang melemah, rendahnya kualitas pendidikan masyarakat, serta strategi industri yang
labor saving. Dan terakhir adalah bab 10 tentang keuangan negara. Pertanyaannya adalah, apa saja asas-asas umum pengelolaan keuangan negara menurut undang-undang? Jawabannya, menurut pasal 23C Undang-Undang Dasar 1945 tentang keuangan negara, perlu menjabarkan aturan-aturan dasar tersebut dalam asas-asas umum yang meliputi tahunan, akuntabilitas berorientasi pada hasil, profesionalitas, serta proporsionalitas. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya, saya ucapkan selamat malam.